Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah model logika fasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan metode statistika untuk data fasi. Adapun yang akan saya jelaskan meliputi data fasi dulu ya. Setelah itu ada yang namanya fuzzy number dan fuzzy vector. Setelah tahu fuzzy number dan fuzzy vector, kita akan membahas mengenai statistika deskriptif untuk data fuzzy dan yang terakhir adalah p-value. Jadi ini adalah beberapa pengenalan mengenai statistika yang ada hubungannya atau statistika untuk data fuzzy. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana, silakan lihat referensi yang saya gunakan. Oke, untuk data fuzzy yaitu semua jenis data yang tidak dapat disajikan sebagai bilangan presisi atau tidak dapat diklasifikasikan secara tepat disebut fuzzy ya atau tidak tepat. Nah, dari sini kalau misalkan kita lihat dari statistik ya biasanya pada statistik yang frekuen, jadi kita tahu bahwa ada dua ya, yaitu yang statistik frekuensi dan Bayesian statistik. Tapi biasanya yang statistik frekuensi itu juga disebut dengan stokastik quantities ya atau random variable yang dapat diukur, di mana nanti hasil dari pengukurannya tadi itu tidak pasti atau tidak tepat. Nah, di sini variabel yang teramati itu pastikan nanti muncullah hal yang ketidakpastian atau yang ketidaktepatan. Nah, di ketidaktepatan ini dibagi menjadi dua, yaitu tidak, ya kan? Ketidaktepatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variability dan yang kedua ini adalah fuzziness ya. Di variability itu bisa dimodelkan dengan distribusi peluang atau kita biasanya sebut dengan model stokastik ya. Di sini. Nah, untuk yang fuzziness atau ketidaktepatan itu bisa dimodelkan dengan fuzzy number atau fuzzy vector ataupun model fuzzy. Nah, dari keduanya ini dia akan digabungkan menjadi statistika dengan data fuzzy. Kemudian kita akan lihat dulu apakah yang namanya fuzzy number dan fuzzy vector. Ya, fuzzy number kita simbolkan dengan X bintang. Ini saya sesuaikan dengan bukunya. Dan ada beberapa yang saya ganti, misalkan ini fungsi karakteristik karena di buku agak susah ya. Jadi kita anggap nanti dia fungsi karakteristik adalah fx. Jadi di fuzzy number X bintang itu ditentukan oleh apa yang namanya disebut fungsi karakteristik. Nah, fungsi karakteristik fx itu merupakan fungsi nyata dari satu variabel x dengan mengikuti kaidah berikut. Jadi nanti hasil dari fungsi x itu merupakan anggota bilangan real dari 0 sampai 1, di mana 0 ini bisa digunakan dan 1 pun juga bisa, karena 0 ini kurungnya adalah kurung siku. Masih ingat ya? Sedangkan kalau kurung biasa seperti ini, berarti dia tidak bisa, nolnya itu tidak termasuk. Nah, kita tahu fungsi karakteristik yang dimaksud di sini itu adalah fungsi keanggotaan. Jadi, itu nanti kita akan bahas tersendiri pada saat bab falsifikasi. Nah, untuk fx-nya tadi hasilnya atau y-nya nanti atau hasil dari fungsi keanggotaan itu adalah derajat keanggotaan. Jadi derajat keanggotaan kita tahu tadi bernilai dari 0 sampai 1. Di mana semua titik potong delta itu berarti tidak mulai 0 ya. 0 kan di awal sendiri berarti tidak digunakan ya. Antara 0 sampai dengan 1 dan selang potongnya nanti adalah A dan B. Nah, merupakan penyatuan interval kompak yang terbatas. Jadi jumlahannya dari semua ini atau gabungannya itu tidak boleh ada yang kosong.
itu merupakan fungsi karakteristiknya. Kemudian support dari fungsi karakteristik itu didefinisikan sebagai berikut. Ya, dan di sini supportnya itu adalah terikat. Oke, itu adalah ketiga syarat yang harus dipenuhi oleh fungsi karakteristik. Himpunan untuk semua fuzzy number itu ditulis dengan F besar, kemudian real, ya. Bagaimana nanti kalau misalkan kita bilang di fuzzy vector? Nah, fuzzy vector ini kalau dipandang dari k-dimensional itu ditulis karena kita fuzzy X bintang, nanti vektornya juga di bawah, ditentukan oleh apa yang disebut namanya fungsi karakteristik lagi, di mana di dalamnya ini adalah vektor yang merupakan fungsi nyata dari K variabel nyata X1 sampai dengan XK. Jadi kalau X1 sampai dengan XK ini dia adalah banyak variabelnya. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Kalau number itu cuma satu angka, kalau vektor itu ada banyak, sehingga ininya pun juga tetap sama. Ya, kita ke statistika deskriptif untuk data fuzzy. Nah, dalam statistika standar itu baik analisis objektivitas atau yang frekuen tadi maupun Bayesian itu observasi selalu diasumsikan sebagai bilangan vektor atau fungsi klasik, ya. Dengan ketidakjelasan data real dari besaran kontinu, maka perlu untuk menyesuaikan metode statistik dengan situasi data fuzzy. Nah, yang akan saya bahas dari statistika deskriptif data fuzzy itu hanya 4. Yang pertama adalah nilai rata-ratanya, kemudian minimum, maksimum, dan juga histogram. Nah, untuk minimum dan maksimum ini nanti juga ada contoh lebih dalamnya lagi pada himpunan fuzzy. Jadi di sini saya akan menyinggung saja, tidak menjelaskan secara detail mengenai setiap statistika deskriptif yang ada untuk data fuzzy. Yang pertama itu adalah rata-rata, ya. Jika diketahui X1 bintang sampai dengan X2 bintang adalah fuzzy interval dengan delta itu delta potongan, maka rata-ratanya aritmatik fuzzy itu X bar bintang sama dengan 1/n. Ini adalah jumlahan dari XI bintang dari 1 sampai dengan N. Kemudian kalau minimumnya ya sudah minimum dari nilai fuzzy tersebut dan maksimal tetap nilai yang maksimal. Jadi hampir sama dengan punya yang klasik, ya. Klasik pun juga sama. Kalau klasik di sini adalah sigma, sedangkan kalau rata-rata penjumlahannya ada simbolnya berbeda, sehingga perhitungannya pun juga berbeda. Kalau minimal dan maksimalnya sama, ya. Setelah itu ada histogram. Nah, di histogram klasik kita tahu bahwa histogram itu menggambarkan distribusi dari observasi X, di mana menunjukkan frekuensi relatif di setiap kelas. Jadi tidak ada irisan antar kelasnya. Kita tahu di histogram itu pasti kan kotak-kotak dan kotaknya itu dempet, sehingga antara kotak satu dengan kotak yang kedua itu tidak ada irisan. Nah, untuk data fuzzy ada permasalahan yang muncul. Karena tadi jumlahan antara satu dan yang lainnya itu bisa bertumpuk, ya, maka karena dia tidak jelas kan, ya, maka tidak selalu mungkin untuk memutuskan di mana kelas tersebut atau pengamatan dari X bintang dengan fungsi karakteristiknya terletak ada di mana. Ini adalah contohnya. Jadi nanti untuk histogram punyanya data fuzzy itu digambarkan dengan fungsi keanggotaan. Jadi fungsi keanggotaannya apa? Kemudian di sini itu adalah membership value-nya atau derajat keanggotaan, sedangkan yang ini adalah datanya. Nanti kelas pertama di sini, kelas kedua di sini, jadi ada pertumpukan antara kelas-kelasnya, ya, seperti ini ada tumpukan.
itu adalah histogram untuk data fuzzy. Sekarang kita akan membahas mengenai p-value. Nah, untuk nilai fuzzy T bintang dari uji statistik, jadi harusnya kita membahas uji statistik terlebih dahulu. Akan tetapi saya lewati karena bahasanya nanti panjang. Harusnya dari fuzzy number ke fuzzy vektor ke distribusi. Distribusi itu dilihat dari yang membership function ini atau fungsi keanggotaan. Kemudian nanti barulah ke uji statistik, dan di uji statistik itu harus ada p-value. Tidak harus sih, tapi kebanyakan atau dibantu dengan p-value. Nah, untuk memperoleh p-value secara klasik ya, kita ingat dulu di sini. Kalau secara klasik berarti nanti T dari X1 sampai dengan Xn dari statistik uji, yaitu p-value dari T yang sesuai dengan hipotesis H adalah probabilitas kesalahan tipe pertama, yaitu probabilitas menolak H jika H benar. Nah, yang berdasarkan pengamatan T perubahan dari penerimaan H sampai penolakan H terjadi. Untuk nilai fuzzy T bintang dari statistik uji dengan fungsi karakteristik ini, p-value-nya yang sesuai didefinisikan sebagai probabilitas. Jadi ini adalah yang klasik dan ini adalah yang untuk fuzzy. Probabilitas kesalahan tipe pertama di mana dukungan atau support dari FT hanya terdapat di wilayah penolakan tes klasik yang sesuai. Jadi kita sesuaikan antara yang klasik dengan yang fuzzy. Akan tetapi di fuzzy yang digunakan itu adalah fungsi keanggotaan sebagai distribusinya. Itu saja. Sorry, ada lagi nih gambarnya. Jadi di sini kalau F itu adalah standar normal, ya normal standar. Kemudian H0 direject untuk ini 1. Maka untuk yang tidak direject dari kelompok ketiga sampai kelompok keempat. Nah, di sini tidak ada decision yang possible untuk yang kedua. Nah, all significant levelnya adalah alpha sama dengan 0,5. Ini contoh fuzzy p-value for different fuzzy value T bintang dari tes statistik ya. Ini adalah yang 1, ini 2, ini 3, ini yang keempat. Jadi ini fungsi keanggotaan 1, 2, sampai 4. Kemudian kalau misalkan normal statistiknya itu yang ini ya. Ini yang fx. Maka nanti dari sini kita tahu bahwa ya kan, kalau untuk 3 dan 4 ini tidak direject, tidak ditolak karena masih di dalam di dalam distribusi normal. Sedangkan untuk yang 2 itu tidak ada decision yang memungkinkan. Sedangkan untuk yang 1 ini sudah pasti di reject karena dia sangat kecil sekali. Nah, ini adalah fungsi juga ya, ini menunjukkan dari datanya yang asli. Ini p-value-nya jika digambarkan. Kemudian ini adalah nilai fungsi keanggotaannya. Sekian dulu untuk pengenalan metode statistika untuk data fuzzy. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.